Islam yang sekarang telah menduduki semester 6 kelas C. Oke, baiklah, pada video pertama kali ini yaitu sebagai tugas wajib mingguan yang dinamai Learning Journal di mata kuliah Public Speaking yang diampu oleh Bapak Adi Kusuma, SIKOM, MSI. Dan saya akan membahas tentang sedikit definisi public speaking dan pentingnya kemampuan public speaking dalam bidang bimbingan dan konseling Islam. Oke, berbicara tentang learning journal, menurut saya learning journal di sini itu sangat penting karena learning journal itu untuk mengasah kemampuan otak kita atau kemampuan daya ingat kita. Misalkan minggu ini belajar tentang definisi public speaking, dan pasti minggu depan kalau kita tidak mengasah otak kita atau tidak membaca buku-buku kita yang minggu lalu, kita akan lupa. Dan mungkin dengan secara tidak langsung kita membuat learning journal ini adalah untuk mengasah kemampuan otak kita untuk mengingat mata kuliah yang telah disampaikan oleh Bapak dosen atau Ibu dosen. Oke, balik lagi ke public speaking. Karena mungkin sebagian orang berpikir bahwa public speaking itu hanya dibutuhkan oleh presenter, motivator, atau pembicara seminar. Namun sebenarnya kemampuan ini juga sangat penting dimiliki oleh konselor. Karena apa? Karena dalam proses bimbingan dan konseling, komunikasi itu merupakan alat utama untuk membantu individu memahami masalah dan menemukan solusi. Oke, dan melalui video kali ini kita akan bersama-sama akan memahami apa itu public speaking, mengapa penting public speaking itu bagi konselor, dan serta bagaimana penerapannya dalam layanan bimbingan dan konseling. Oke, mungkin yang pertama kita akan memulai dari pengertian public speaking. Public speaking itu merupakan kemampuan seseorang dalam menyampaikan gagasan, informasi, maupun pesan kepada orang lain secara lisan dengan jelas, terstruktur, dan penuh percaya diri di hadapan individu maupun kelompok. Namun, public speaking bukan sekedar berbicara di depan umum. Public speaking juga melibatkan kemampuan mengelola komunikasi secara menyeluruh, yaitu seperti penggunaan bahasa yang tepat, intonasi suara, ekspresi wajah, kontak mata, serta bahasa tubuh yang mampu mendukung pesan yang disampaikan oleh public speaker ini. Dalam perspektif komunikasi, public speaking itu bertujuan untuk menciptakan pemahaman, membangun hubungan interpersonal, serta mempengaruhi cara berpikir maupun sikap audiens secara positif. Oleh karena itu, kemampuan ini tidak hanya menekankan keberanian berbicara, tetapi juga bagaimana pesan dapat diterima dengan baik oleh si pendengar. Dan dalam konteks bimbingan dan konseling, public speaking menjadi bagian dari keterampilan komunikasi konselor. Konselor dituntut mampu menyampaikan empati, memberikan penjelasan, serta mengarahkan konseli dengan bahasa yang jelas, hangat, dan tidak menghakimi. Dengan public speaking yang baik, proses komunikasi menjadi lebih efektif sehingga tujuan layanan konseling dapat tercapai secara optimal. Dan mungkin tanpa adanya public speaking yang baik dan benar atau yang bagus, nanti komunikasi antara konselor dan konseli itu akan tidak efektif dan tidak optimal. Jadi pesan-pesan yang disampaikan oleh konselor kepada konseli itu tidak optimal. Baik, ada beberapa alasan mengapa public speaking itu menjadi keterampilan penting bagi seorang konselor. Yaitu yang pertama, membangun rasa percaya diri konseli. Saat konselor berbicara dengan jelas, tenang, dan penuh empati, konseli akan merasa lebih nyaman untuk terbuka mengenai permasalahan yang dialami. Cara penyampaiannya yang baik dapat menciptakan suasana aman sehingga proses konseling berjalan lebih efektif. Yang kedua, menunjang layanan bimbingan klasikal dan kelompok. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan komunikasi interpersonal. Public speaking melatih konselor dalam memilih kata-kata yang tepat, mengatur nada,
suara, menggunakan bahasa tubuh yang positif. Hal ini sangat penting agar pesan yang disampaikan kepada konselor tidak menimbulkan kesalahpahaman. Yang keempat, membantu konselor menjadi lebih profesional. Dan yang terakhir, membantu proses edukasi dan pencegahan masalah. Dalam bimbingan dan konseling, konselor sering memberikan psikoedukasi mengenai kesehatan mental, motivasi belajar, atau pengembangan diri. Public speaking membuat penyampaian materi menjadi lebih hidup dan mudah diterima oleh si pendengar atau oleh konseling. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi